Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Sari, NIM 201340998 jurusan Manajemen Perdagangan. Di sini saya akan membahas tentang forecasting atau peramalan, yaitu mata kuliah Manajemen Operasi 2 yang dibimbing oleh dosen Ibu Mutia Rosalinda, SE, ME. Di sini saya akan membahas apakah peramalan itu, kepentingan strategi peramalan, pendekatan dalam peramalan, peramalan time series, metode peramalan asosiatif. Apakah itu peramalan? Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Merupakan hal yang mendasar dalam semua keputusan bisnis, seperti produksi, inventory, personel, fasilitas. Peramalan dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkan ke masa yang akan mendatang. Bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif, bisa menggunakan kombinasi model matematis yang disesuaikan dengan pertimbangan baik dari manajer. Peramalan berdasarkan horizon terbagi menjadi 3, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, peramalan jangka panjang. Peramalan jangka pendek tidak sampai dari 1 tahun, biasanya kurang dari 3 bulan. Sedangkan peramalan jangka menengah biasanya 3 bulan sampai 3 tahun. Dan peramalan jangka panjang lebih dari 3 tahun. Perbedaan peramalan berdasarkan horizon waktu, yaitu peramalan jangka menengah dan jangka panjang berkaitan dengan masalah yang lebih menyeluruh dan mendukung keputusan manajemen berkaitan dengan perencanaan produk, pabrik, dan proses. Sedangkan peramalan jangka pendek biasanya menerapkan metodologi yang berbeda dibandingkan peramalan jangka panjang. Peramalan jangka pendek cenderung lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Jenis peramalan. Di sini terdapat 3 jenis peramalan, yaitu peramalan ekonomis, peramalan teknologi, peramalan permintaan. Peramalan ekonomis atau disebut dengan economic forecast yang menjelaskan siklus bisnis, tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana pembangunan rumah. Sedangkan peramalan teknologi atau disebut technological forecast yang meramalkan tingkat perkembangan teknologi dan dampak pengembangan produk baru. Sedangkan peramalan permintaan, demand forecast, yaitu produksi permintaan untuk produk atau jasa suatu perusahaan. Kepentingan strategi peramalan. Peramalan merupakan satu-satu prediksi atas permintaan hingga permintaan yang sebenarnya diketahui. Terdapat 3 dampak peramalan aktivitas, yaitu SDM. SDM merekrut, melatih, memberhentikan pekerjaan. Kapasitas, yaitu kekurangan kapasitas bisa berarti tidak terjaminnya pengiriman, kehilangan konsumen, dan kehilangan pangan pasar. Sedangkan manajemen rantai pasok, hubungan yang baik dengan pemasokan dan harga yang menguntungkan sangat tergantung dengan peramalan uang akurat. Pendekatan peramalan, pendekatan dalam peramalan. Yang pertama, kualitatif metode. Digunakan pada saat situasi yang tidak jelas atau samar dan hanya sedikit data yang tersedia. Melibatkan faktor intuitif, pengalaman emosi, sistem nilai. Yang kedua, kuantitatif metode digunakan pada saat stabil dan ketersediaan data historis, menggunakan teknik matematis seperti ramalan penjualan di TV. Tinjauan kuantitatif metode. Terdapat 4 tinjauan kuantitatif metode, yaitu keputusan dari pendapatan juri eksekutif atau juri of executive opinion, pendapatan sekumpulan kecil manajer, atau pangkar tingkat tinggi kadang dikombinasikan dengan metode statistik. Delphi metode, kelompok para ahli melakukan peramalan. Gabungan dari teknologi penjualan, yang merupakan perkiraan dari masing-masing tenaga penjualan berapa tingkat penjualan yang bisa mereka capai, kemudian digabungkan secara keseluruhan. Sedangkan servis pasar konsumen atau consumer market survey, yaitu bertanya kepada pelanggan. Tinjauan pendekatan kuantitatif, yaitu terdapat 5 tinjauan pendekatan, yaitu naive approach, moving average, exponential smoothing, trend project, linear regression. Naive approach
asynchronous moving average exponential smoothing merupakan time series model, sedangkan trend project linear regression merupakan associative model. Pendekatan naif. Pendekatan naif merupakan asumsi permintaan di waktu yang akan datang, sama dengan sebagai besar periode. Misalnya, jika penjualan bulan Januari 68, maka penjualan Februari juga 68. Kadang-kadang efektif dan efisien dari segi biaya menjadi titik awal yang baik. Itulah pendekatan naif. Sedangkan metode rata-rata bergerak atau disebut dengan moving average. Moving average menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Digunakan jika tren kecil atau tidak ada sehingga asumsi permintaan pasar akan stabil sepanjang masa yang kita ramalkan. Terdapat rumus moving average, yaitu moving average sama dengan permintaan periode sebelumnya dengan jumlah permintaan. Di sini terdapat cara mencari moving average, yang itu moving average biasanya digunakan 3 bulan sebelum diramalkan. Weight moving average digunakan ketika ada trend dan pembobotan berdasarkan pengalaman dan intuitif. Terdapat rumus weight moving average di sini terdapat pada layar yang saya. Kehalusan eksponensial, exponential smoothing, yaitu dibentuk dari weighting moving average atau bobot menurun secara eksponensial. Semakin banyak data terbaru, semakin besar bobotnya. Ada konstanta penghalus, yaitu nilai antara 0 sampai 1 dipilih secara subjektif. Sangat sedikit menggunakan pencatatan data masa lalu. Exponential smoothing. Di sini terdapat rumus exponential smoothing, yaitu peramalan baru sama dengan peramalan periode lalu ditambah permintaan aktual periode lalu dikurang peramalan periode lalu. Terima kasih. Sekianlah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.